Nirina Zubir baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat lantaran keluarganya baru saja diduga telah dikhianati oleh mantan asisten rumah tangga ibundanya yang telah tega melakukan penggelapan surat tanah milik ibunda dari Nirina Zubir dengan kisaran senilai 17 miliar rupiah. Dan untuk kali pertama pada Kamis 18 November 2021, Nirina Zubir akhirnya berhasil menemui mantan ART ibundanya yang saat ini sudah resmi menjadi tersangka dan ditahan. Lantas, bagaimanakah perasaan dari Nirina Zubir ketika pertama kali bertemu dengan para pelaku? Sebuah rasa kesedihan bercampur emosi kini harus dirasakan oleh Nirina Zubir ketika untuk pertama kali menemui para tersangka yang tega menggelapkan tanah milik almarhumah ibunda tercinta, seakan masih merasa tak bersalah atas apa yang dilakukan olehnya. Nirina Zubir justru mendapatkan tatapan sinis dari Riri Hasmita yang merupakan salah satu orang dari ketiga tersangka yang telah melakukan penggelapan tanah milik orang tuanya. Dengan menatap para pelaku, Nirina Zubir pun meluapkan emosinya yang merasa tak terima setelah dilihat sinis oleh pelaku yang bernama Riri Hasmita. Rasa emosi yang kian membara dari Nirina Zubir kepada para tiga orang pelaku yang saat ini sudah menjadi tahanan juga turut memuncak lantaran Nirina Zubir kini merasa jika almarhumah sang ibunda tak bisa merasakan hasil jerih payahnya semasa hidupnya yang harus rela digelapkan oleh mantan asisten rumah tangganya sendiri. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nirina Zubir? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perasaan yang amat tidak menyangka atas sebuah kejadian yang saat ini dialami oleh Nirina Zubir yang hingga sampai saat ini masih sangat amat dirasakan, yang masih tak menyangka bahwa sertifikat tanah milik almarhumah ibundanya telah digelapkan oleh mantan asisten rumah tangganya. Dan untuk pertama kalinya, Nirina Zubir pun kini akhirnya telah bertemu dengan Riri Hasmita yang merupakan salah satu ART yang tega merampas aset milik almarhumah ibunda tercinta. Dengan emosi di depan para tersangka, Nirina Zubir pun sampai tak kuat menahan tangis di hadapan para tiga orang pelaku yang saat ini telah resmi menjadi para tahanan. Bentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Masih ini sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu apa ya, sakit hati ya Mbak ya, sakit hati sekali gitu, karena nanti saya akan sebarkan juga di Instagram saya, ada berapa kata-kata ibu saya ditulis gitu di nota. Dia pinjam uang berapa, dijanjikan minggu depan kembali, dia sudah ngambil segini segala macam, apa ya, jadi kok lu tega sih gitu, ibu saya sudah ngasih lu kehidupan lebih baik gitu, memperbaiki kehidupan lu, ternyata timbal baliknya seperti ini gitu. Jadi tadi nggak kuat saya, sampai sekarang aja sebenarnya saya menyebut namanya aja masih berat dan masih penuh dengan amarah ya gitu, tapi ya
hukum sudah berjalan, saya sudah bisa setengah nafas, keluarga juga sudah lumayan plong walaupun ini masih di awal ya, karena masih ada pengadilan juga dan juga keputusan nanti, dan kami juga masih belum tahu juga nanti proses kedepannya. Surat tanah kami juga akan secepat apa juga bisa kembali menjadi hak milik dari ahli waris lagi. Rasa sakit hati bercampur emosi justru dirasakan oleh Nirina Zubir yang justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Riri Kasmita, mantan ART ibunya, yakni sebuah tatapan sinis kepada dirinya. Menyadari akan adanya perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, Nirina Zubir pun justru ungkapkan jika emosi di dalam dirinya semakin memanas. Lantaran para pelaku yang saat ini telah menjadi tersangka masih berani menatap matanya dengan tatapan yang begitu sinis. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga. Dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap, sudah ditahan di sini ya Pak. Terima kasih. Oleh itu saya ingin mengucapkan kepada semuanya adalah kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran, di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, terima kasih Pak. Kasubdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi, Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kemas MS Arifin. Maafkan kalau saya ada salah penyebutannya Pak ya. Dan juga Pak Kadif Humas. Saya sejauh ini seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah bagaimana nih Mbak Nirina terhadap suratnya, akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini, dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan, untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali. Kemudian proses hukum tetap berjalan. Dia ternyata sudah punya kontrakan baru gitu. Jadi dengan mudahnya uang itu tidak masalah kan buat dia. Begitu kita tahu bahwa yang datang itu adalah karyawan-karyawan dia semua, kita langsung bilang nggak ada dong kosan kayak begini, masa kosan gratis, anda semua siapa gitu loh. Sampai akhirnya ya udah diributin, kan dia tipenya seperti itu kan, diributin, ya udah nggak apa-apa, saya ngontrak lagi aja, keluar aja deh yang lain. Jadi kayak nantangin gitu, oke. Bahkan sampai detik tadi saya ketemu, bukannya mohon maaf, even tadi notarisnya aja mencoba mendatangi saya dengan mengucapkan maaf. Masalah diterima atau tidak, ya itu urusan nanti. Istilahnya dari dianya ada usaha gitu ke kita, itu dari notaris. Dia mendekat ke kami, mencoba, Nirina maaf ya Nirina. Udah. Dari dia, ada nggak? Nggak ada. Saya malah ditatap bengis sama dia. Bener-bener matanya tuh, itu yang bikin saya tuh tadi nggak kuat gitu loh. Bener-bener ya Allah udah dikasih ganjaran masih loh dia kayak begitu. Apa ya gitu, saya nggak ngerti gitu apa yang ada di kepala dia. Sedang berhadapan dengan kasus mafia tanah yang melibatkan aset milik almarhumah ibundanya. Perasaan emosi bercampur dengan kesedihan pun turut melanda Nirina Zubir
yang hingga saat ini masih terus merasakan kepedihan atas apa yang telah dilakukan oleh mantan asisten rumah tangga ibunya yang dengan tega melakukan penggelapan sertifikat tanah hasil jerih payah almarhumah ibunda tercintanya. Seperti masih tak terima dengan kasus tersebut, aktris yang pernah berperan dalam film berjudul Heart itu pun masih merasakan sebuah emosi yang terpendam lantaran dirinya mengaku jika sang ibu yang saat ini telah tiada justru belum menikmati hasil jerih payahnya selama hidupnya. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya, Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang? Ini merupakan hasil dari uang jerih payah ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan itu, dan saya ralat sekali lagi ya mengenai ART di sini adalah dia asisten dari ibu saya. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Jadi bukannya saya mengatakan bahwa kembali lagi mengenai ART dan banyak pertanyaan kok bisa ya gitu. Tapi kembali lagi dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, ya kita niatnya baik, kita juga ingin tetap menjadi manusia baik. Biarkan orang-orang seperti mereka, toh akhirnya juga akan mendapatkan ganjarannya. Saat ini pun mereka sekarang sudah menggunakan baju tahanan. Sekarang tinggal proses peradilannya ya Pak ya. Sampai saat ini masih belum, Pak. Cuman karena kalau sebenarnya saya... emang ketahuan bahwa nggak benar adanya. Kayaknya polisinya juga begitu ngecek, datang ke lokasi, orang kita punya videonya kok dia keluar melakukan gitu kan? Apa? Tidak merasa melakukan? Ya pasti enggak lah, karena memang tidak. Dan kami juga punya satpam atau security di rumah yang bisa membuktikan bahwa dia tuh kegeeran aja. Karena sebenarnya saya dia tuh masih saya kasih kesempatan untuk tinggal di kosan ibu saya tanpa bayaran apapun. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Itu kayak maksudnya kayak bukan yang nggak diterima, tapi kayak ya dibengisin gitu aja gitu, sampai akhirnya kami nggak tahan. Beberapa bulan kemudian kami kumpulkan informasi, bukti, akhirnya kami meng-hire lawyer dan mengadukan kepada polisi, baru ini semua terjadi gitu. Uang kontrakan ibu saya juga diambil. Ini contoh ibu saya, nih ini yang paling jelas, nanti saya akan taruh di instastory saya. Ini urusan tanah, suratnya keselimpet, lagi diurus oleh orang pertanahan melalui Rere. Dia, ibu saya, karena ya ibaratnya dia panggilannya Rere ke Riri tadi ya, dengan jumlah uang untuk ngurus sebanyak 30-40 juta dengan melakukan meminjamkan gelang, kalung, dan lain-lainnya. Pokoknya nanti saya akan sebarkan juga, ini semua ada tulisannya. Ini tulisan ibu saya, dan dari sinilah kami juga pelan-pelan mengumpulkan, kok ada ini ya, kok ada ini. Saya bersyukur waktu itu saya pernah kasih tahu ibu saya sudah banyak pelupanya, makanya saya kasih tahu sama ibu saya, Ma, kalau ada apa-apa tuh ditulis, jadi kita juga tahu, mama juga bisa ingat gitu kan, balik lagi ke bukunya gitu. Ternyata mama saya melakukan ini dan alhamdulillah menjadi bukti buat kami gitu loh jadinya gitu. Ini lumayan melegakan juga, membantu juga sih gitu.
Setelah dirinya menjadi korban atas kasus mafia tanah yang dilakukan oleh mantan ART ibunya, saat ini Nirina Zubir justru mendapatkan sebuah perlawanan yang mana sang kakak, Fadlan Karim, dilaporkan balik terkait kasus dugaan penyekapan terhadap Riri Kasmita. Menanggapi laporan balik tersebut, Nirina Zubir dan kuasa hukumnya mengungkapkan jika Riri merasa disekap lantaran Nirina mengirimkan petugas keamanan yang bertugas di rumahnya. Ya kita udah dapat laporannya, terus udah gitu ya semuanya jalankan sesuai prosedur saja. Tapi kan kita tinggal membuktikan bahwa yang dituduhkan ke kami itu tidaklah benar. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ya silahkan aja periksa gitu. Tapi itu sih nggak jadi masalah besar buat saya. Yang masih menyangkut di hati saya sebenarnya salah satunya adalah masih ada 2 orang notaris atau PPAT yang masih di luar sana. Padahal statusnya juga sudah tersangka, sudah diadakan pemanggilan tapi belum datang, masih melakukan kegiatan. Itu sih yang masih memberatkan saya. Namanya Ina Rosaina, ini adalah PPAT dari Jakarta Barat, juga termasuk pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Barat, dan juga ada Erwin Ridwan. Oh, ada satu lagi juga Erwin Ridwan. Nah, 2 orang ini yang masih istilahnya sudah menjadi tersangka tapi masih berkeliaran tuh buat saya tuh masih kayak ini masih di luar gitu lah. Jadi belum selesai. Walaupun memang sebenarnya ini masih baru langkah awal ya gitu. Tapi setidak-tidaknya kami di sini ingin menyuarakan kepada teman-teman semua bahwa di sini juga alhamdulillah tadi ada perwakilan dari BPN juga. Istilahnya sekarang juga bisa membantu. Nah ini ya, ini yang banyak. Ini suami istri yang tadi sudah ditahan. Ini yang adalah asisten ibu saya yang apa ya istilahnya yang tinggal dan membantu ibu saya waktu itu. Jadi kembali lagi saya katakan mengenai ART di sini adalah dia mengasisteni ibu saya. Jadi karena backgroundnya adalah D4, terus dia juga sebatang kara, hanya bersama ibu dan suaminya. Ibu saya dengan besar hati menerima dia dan sama-sama waktu itu simbiosis mutualisme lah. Benar-benar dia membantu ibu saya dan ibu saya membantu dia gitu loh. Dalam hal ini yang terberat kan waktu itu dibilangnya adalah katanya ibu saya suratnya hilang gitu kan. Sebenarnya ternyata bukan. Setelah diinterogasi, yang terjadi sebenarnya adalah surat itu dihilangkan oleh mereka. Kemudian juga dibisikkan ke ibu saya, ibaratnya dikoneksikan lah gitu, dikondisikan bahwa ini aja nggak apa-apa mam, nanti yang ngurusin teman saya, dia adalah notaris. Nanti ada kok namanya, memang kan kalau di search namanya ada, segala macam kantor juga ada gitu. Jadi dari situlah akhirnya mereka berdua kerjasama untuk akhirnya mengambil harta-harta ibu saya, tanah-tanah ibu saya. Mbak Rini tadi pertama kali ngeliat. Pihak kepolisian pun kini telah menangkap 3 orang pelaku yang merupakan pasangan suami istri dan 1 orang notaris. Dalam press release yang diadakan oleh pihak kepolisian, Brigjen Pol Yusri Yunus ungkapkan jika masih ada 2 orang pelaku lagi yang saat ini masih dalam pendalaman. Yang melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli. Kemudian juga di sini ada penggelapan dan pencucian uang. Jadi ancaman di pasal 263, 264, 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 Undang-Undang RI nomor 8 tentang adanya 6 objek sertifikat hak milik almarhum orang tua daripada si pelapor ini yang merasa digelapkan, kemudian juga dipalsukan beberapa di 636 sama 263 sama 264
oleh para pelaku-pelaku. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ya, 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian 1 lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ini pun sebenarnya belum lagi, ada 5 ya, 2 masih pendalaman. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya katakan ini belum selesai, ini masih terus berlanjut? Karena terus terang saja ini masih dalam pemeriksaan lagi dan nanti akan berkembang lagi. Cuma memang ramai karena pelapornya adalah public figure, sehingga teman-teman semuanya mengejar para penyidik untuk bisa disampaikan. Nah, ini saya sampaikan sekarang ini bahwa sekarang sudah 5 orang tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah ditahan, 2 ini masih dalam pemeriksaan. Kemungkinan akan ada lagi nanti tersangka lain, ini masih kita lakukan pendalaman karena ini akan berkembang lagi. Ya, ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena kita tahu bersama bahwa Pak Presiden pun sudah sangat-sangat antusias sekali dengan adanya mafia-mafia tanah. Polda Metro Jaya juga sama, Pak Kapolda sudah menyampaikan kepada Dirkrimum khususnya untuk bisa memimpin atau membentuk tim-tim bersama dengan membawahi Polres-Polres untuk mengungkap semua masalah mafia tanah. Dan ini bukan hal yang pertama, sudah beberapa pengungkapan dilakukan oleh teman-teman dari Krimum Polda Metro Jaya. Makanya kami membawa di sini stakeholder rekanan kami dari Kanwil BPN DKI Jakarta dan juga Jakarta Barat untuk bisa nanti silakan teman-teman sampaikan, tanyakan apa yang perlu harus ditanyakan tersangkut dengan masalah ini dan bahkan kemungkinan ada yang lain. Tetapi yang saya sampaikan bahwa modus operandinya adalah mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus, pertama adalah pembayaran PBB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh almarhum. Bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada si pembantu ini, sehingga timbul niatan para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau palsu otentik untuk menguasai semuanya. Bahkan dia rubah namanya, ya, dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Kemana hasilnya? Ini yang kemudian dia gadaikan lagi, ya, setelah sudah berubah dengan mengajak 1 notaris untuk membantu. Para pelaku ini kemudian berubah sertifikat atas nama kedua orang ini, kemudian digadaikan lagi. Ada yang 1,3 miliar, ada yang 1,5 miliar. Ini yang kemudian dipakai oleh para pelaku ini dengan dibagi rata mereka. Nah, nanti teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimum. Silakan nanti teman-teman semuanya ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Tetapi saya sampaikan kita ancam dengan pasal 263, 264 atau pasal 266. Juga ada pasal 372 di sini. Dan juga Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 di pasal 3, 4 dan 5. Latar belakangnya, motivasinya adalah mencari keuntungan uang. Udah pasti. Dari mana pastinya? Karena dari hasil itu kemudian diuangkan dengan 2 cara, yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya rekan-rekan bertanya, ada dua klaster. Yang pertama adalah klaster pelakunya, yang kedua adalah klaster notaris. Di sini ada peran dari 3 tersangka yang saat ini sudah ditahan. Yang pertama yang suami istri, dia mendapatkan
untuk pengurusan tanah, surat tanah. Kemudian yang memerintahkan kebetulan sudah meninggal dunia. Kemudian timbullah niat itu dan komunikasikan dengan salah satu tersangka kita yang berperan sebagai notaris. Hal ini tidak akan terjadi, tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna. Hampir semua, boleh saya bilang 99,9% perkara tanah tidak dikerjakan oleh satu orang dan melibatkan berbagai macam profesi. Salah satunya adalah profesi sebagai notaris. Kenapa? Karena terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dengan cara yang salah. Pintunya itu adalah melalui notaris. Kurang lebih ada 4 hal lah peralihan hak itu bisa terjadi. Yang pertama karena jual beli, yang kedua mungkin karena hibah, yang ketiga karena waris, yang keempat karena putusan pengadilan. Semuanya prosesnya melalui notaris. Maka peralihan hak ini bisa terjadi, sehingga peralihan hak yang salah dapat bisa dipastikan ada peran notaris di sana. Apa caranya? Caranya pasti ada SOP yang dilanggar. Contoh yang paling sederhana adalah tidak hadirnya para pihak di hadapan notaris dan tidak terselenggaranya kewajiban dari para pihak sehingga bisa beralih. Dalam perkara ini ada yang dipalsukan. Apa sajakah yang dipalsukan itu? Yang pertama yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Jadi dibuat oleh notaris seolah-olah tersangka ini berhak menjual terhadap objek itu. Setelah ada hak untuk menjual karena objeknya ada di Jakarta Barat, sedangkan notaris tersangka ini adalah berkedudukan di Tangerang, maka dilakukanlah notaris A. Notaris namanya siapa? N. Tersangka I. Nah, inilah yang membuat. Bagaimana proses pembuatan akte jual pertama? Akte yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Dari akte kuasa menjual lahirlah peristiwa jual beli, lahirlah akte jual beli. Setelah akte lahir jual beli diurus di BPN balik nama. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dari BPN kemudahan masyarakat untuk mengecek. Ternyata haknya dia yang 6 sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain. Timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh, ternyata ada akte lagi di atasnya, yaitu kuasa menjual, akte kuasa menjual yang juga dipalsukan. Terhadap kepalsuan tadi, maka beralihlah hak korban kepada pihak lain secara melawan hukum. Itulah yang kemudian dituntut dengan pasal 263, 264 dan juga 266 KUHP. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.